Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan atas kasih setia Tuhan yang menyertai kami. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan, sertailah hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas firman Tuhan yang menyertai kita pada hari ini tertulis di dalam Amsal 15 ayat 25, dikatakan begini, rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Jemaat terkasih dalam Kristus Yesus, para janda di zaman Alkitab mewakili kelompok orang yang sering menjadi korban karena mereka tidak memiliki otoritas dalam kehidupan sosial maupun secara finansial. Dalam masa Alkitab, mereka sering menjadi korban, apalagi dalam hal batas tanah atau batas warisan mereka. Batas tanah sering dibatasi dengan bebatuan, dan itu bisa dengan mudah digeser atau dipindahkan oleh orang-orang yang jauh lebih berkuasa, dan sering sekali para janda tidak berdaya untuk menghadapi hal yang demikian. Tidak punya kekuatan untuk membela diri mereka. Para janda itu tidak mampu mempertahankan sendiri batas tanah itu sehingga berhasil dirusak. Ketika tanah yang dibagikan oleh Tuhan kepada para suku-suku dan para suku membagikan kepada keluarga, itu merupakan menjadi hak milik yang harus dipertahankan. Jadi mencuri atau merusak warisan Tuhan itu sama dengan menginjak-injak harga diri mereka dan kemanusiaan mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, Amsal mengajarkan bahwa orang miskin, dalam konteks pada nas ini, para janda tersebut tidak selalu bersusah hati, dan orang kaya tidak selalu bisa bersenang-senang. Artinya Tuhan sendirilah yang akan merendahkan orang-orang yang meninggikan diri atau yang congkak. Tuhan melindungi yang lemah dan membela yang tertindas. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada zaman kita sekarang bukan lagi mengenai batasan tanah, tapi kita harus ingat bahwa batasan tanah ini mewakili tentang nilai diri, harkat, martabat, reputasi, pekerjaan. Sering sekali manusia memberdayakan seseorang hanya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk melayani dan mendatangkan kebaikan buat orang itu. Maka sesungguhnya kita sudah melanggar batasan nilai diri seseorang dan tidak menghormati dia sebagai pribadi, melainkan sebagai aset untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian apabila kata-kata kita yang kasar dan menjatuhkan atau melukai perasaan orang lain, terutama mereka yang posisinya di bawah kita, maka sesungguhnya kita juga sudah melecehkan mereka, merampas batasan seseorang. Jemaat terkasih dalam Kristus Yesus, dalam menjaga batasan pun kita perlu mengarahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana Yesus datang bukan untuk dilayani, namun untuk dilayani. Yesus datang untuk menurunkan penguasa dari tahtanya dan untuk mengangkat orang-orang yang rendah hatinya. Artinya Tuhan akan menghancurkan orang-orang yang congkak dan Tuhan akan menolong orang-orang yang lemah. Firman Tuhan mengatakan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan panggilan kita hari ini sebagai anak Tuhan adalah juga mengangkat hak martabat banyak orang seperti yang sudah Yesus lakukan. Jadi bagaimana dengan kita pada saat ini? Mari kita menghargai, mari kita mengasihi dan menjadi seorang pembela seperti Tuhan yang membela kita. Amin, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah kami melalui Roh Tuhan, Roh Kudus dikuatkan dan dimampukan untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Semua karena